keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 130 ayat 4-5. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Nah saudara, bagaimana nih kabar saudara di rumah? Saya percaya dalam kasih pemeliharaan Tuhan kita semua sehat ya. Kita semua semangat menjalani hari-hari kita walaupun kita masih ada di masa-masa pandemi. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu saat ini akan diberitakan. Firman-Mu yang bisa menguatkan kehidupan iman kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Tapi firman Tuhan jugalah yang menjadi pedoman langkah hidup kami, apa yang seharusnya kami lakukan selaku orang-orang percaya. Karena itu berkati kami Tuhan ketika kami membaca dan merenungkannya, supaya apa yang boleh kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, dengan tema kebahagiaan dalam memberi, firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8, mulai ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita akan membahas tema renungan ini adalah
kebahagiaan di dalam memberi. Saudara, ada satu kisah tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah kantor atau disebut dengan office girl. Nah, saudara, dalam hidupnya itu dia mengalami banyak musibah. Musibah yang pertama adalah suaminya meninggal karena malaria. Dan tidak lama dari itu, ternyata anaknya yang satu-satunya juga itu harus meninggal karena kecelakaan. Dalam situasi yang seperti itu, ketika batinnya menjadi begitu menderita, ketika pikirannya menjadi begitu galau, dia merasa tidak punya pegangan. Dia menjadi orang yang penyendiri. Tidak ada lagi senyum di wajahnya yang biasa dia tunjukkan pada karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai di kantor itu. Dia merasa segala apa yang terjadi ke depan itu semata-mata hanya rangkaian musibah demi musibah. Nah, karena itu saudara, ketika pada satu waktu dia pulang dari pekerjaannya, saat itu agak hujan begitu, dia berjalan, tahu-tahu ketika dia berjalan dia mendengar ada bunyi kecil meong gitu ya. Nah, ternyata dia melihat ada seekor anak kucing yang mengikuti dia. Anak kucing itu terus mengikuti dia sampai ke depan pintu rumahnya. Anak kucing itu kelihatan menggigil dan membutuhkan makanan. Oleh karena itu dengan rasa ibanya dia membawa masuk anak kucing itu ke dalam rumahnya. Lalu dia membuat air susu hangat untuk anak kucing itu bisa meminumnya. Nah, saudara, ketika anak kucing itu melahap habis air susu itu dan diberikannya juga makanan lain, terlihat anak kucing itu mulai mendekati perempuan ini. Kepalanya itu mulai mengelus-ngelus kaki sang perempuan ini. Mula-mula dia malah mengusirnya sebab dia merasa terganggu. Tapi lama-kelamaan karena dia terus anak kucing itu mendekati dia, lama-kelamaan hatinya menjadi mulai senang dengan anak kucing itu. Dan bahkan esoknya dia mulai semangat lagi, dia mulai tersenyum, dia mulai semangat untuk membuat kue buat anak kucing itu. Dan tidak hanya anak kucing itu, saudara. Karena hari-harinya mulai terlihat semangat, ada senyum di wajahnya, dia mulai terdorong kembali untuk melakukan yang lebih lagi dari apa yang ia bisa lakukan oleh seekor binatang. Yaitu dia membuat kue-kue juga untuk tetangga-tetangganya. Sehingga dia melihat bahwa apa yang dia lakukan dengan begitu sederhananya memberi perhatian pada seekor anak kucing itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahwa ia sekarang memiliki semangat yang baru untuk menjalani hari-harinya. Nah, saudara, dari kisah ini kita bisa mengambil satu intisari. Bahwa memberi itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Karena memang memberi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Anak kecil pun juga sebenarnya bisa memberi. Tapi anehnya, saudara, tidak sedikit justru orang-orang dewasa ketika ingin melakukan tindakan memberi itu memiliki berbagai macam kerumitan di dalam pikirannya. Kenapa? Karena merasa ada motif-motif yang berbeda satu kepada yang lain. Misalnya, saudara-saudara, ketika orang tidak mau memberi kepada orang lain atau misalkan pun memberi, kita melihat ada motifnya. Pertama, motifnya apa? Ketika orang mau memberi, bisa saja motifnya itu adalah karena pancingan atau sebenarnya mengikat. Jadi banyak pemberian yang tidak menjadi berkat, saudara, itu karena di dalamnya ada motif pancingan atau mengikat orang lain. Misalnya ketika kita mau memberi sebuah lukisan begitu ya. Lukisannya bagus. Wah, saya mau memberi teman saya, sahabat saya. Tapi saya mau lukisan itu diletakkan di ruang tamu. Padahal orang itu mungkin sudah punya lukisan lain sehingga ditempatkan di tempat yang lain. Nah, lalu kita merasa kesal ya karena pemberian kita merasa tidak dihargai. Itu berarti kita memberi dengan motif yang mengikat orang lain.
Atau juga pemberian itu juga bisa tidak mendatangkan berkat. Kenapa? Karena kita memberi dengan berat hati. Nah, ini seringkali juga kita memberi dengan perhitungan. Kita masih melekat dengan harta yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan itu. Sehingga sulit untuk memberi. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini orang kalau nanti saya beri lama-lama tuman nih ya. Lama-lama ingin lagi. Dan banyak lagi alasan-alasan lainnya. Padahal intinya karena kita masih berat dengan harta atau kekayaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tidak menjadi berkat dalam memberi itu karena mungkin di balik memberi itu ada pamrih, ada pamer kesalehan. Ya, nih saya orang Kristen, ya, saya memberi kepada orang lain. Lalu kita, ya mungkin dengan lugas kita katakan kepada orang lain atau mungkin dengan cara-cara tersembunyi. Padahal intinya ingin memberitahu bahwa saya adalah orang saleh yang mampu memberi sesamanya. Padahal saudara, orang-orang yang demikian ditegaskan dalam Injil bahwa orang-orang tersebut hanya ingin dipuji oleh orang lain. Dan orang-orang yang seperti itu sebenarnya sudah mendapatkan upahnya atau sudah lunas dibayar dengan uang kontan disertai kwitansi sebagai tanda bukti. Sebab itulah yang diinginkan, bahwa apa yang dilakukan itu dilihat orang lain dan dipuji. Jadi bukan karena memberi karena kemuliaan untuk Allah ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, pemberian itu tidak menjadi berkat ketika dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Setiap pemberian yang berkenan kepada Allah itu secara harus menjadi sumber berkat. Karena kita merasa bahwa kita pun juga diberi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Nah dari sini terpampang jelas oleh kita betapa memberi yang sepertinya mudah itu, sepertinya gampang itu ternyata sulit juga. Kenapa? Karena motif-motif yang ada di belakangnya. Nah karena itulah kita harus terus-menerus belajar bagaimana kita memiliki ketulusan hati di dalam memberi. Saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh belajar dari sebuah jemaat yang namanya jemaat-jemaat di Makedonia. Dalam pembacaan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7 saudara, di sana dijelaskan tentang pelayanan kasih. Paulus hendak menegaskan kepada jemaat di Korintus, ya karena jemaat ini dikatakan adalah jemaat yang lebih kaya dibandingkan jemaat lainnya. Mereka dengan rela, agar jemaat Korintus ini dengan rela mampu menolong jemaat lainnya. Menurut Paulus, sebenarnya jemaat Korintus bisa membantu jemaat lainnya seperti jemaat di Yerusalem. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Nah, Paulus memberi contoh kepada jemaat di Korintus ini sebuah jemaat yang sebenarnya jemaat kecil-kecil gitu ya. Jadi jemaat di Makedonia ini itu seperti jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat di Berea, termasuk dalam area di Makedonia. Yang walaupun mereka miskin, tetapi mereka memberi bantuan uang kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan mereka bahkan dengan penuh pengorbanan, padahal di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, mereka tetap bisa menjadi berkat. Nah sebaliknya saudara-saudara, jemaat di Korintus itu sebenarnya jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tercatat, mereka adalah jemaat yang mempunyai banyak talenta-talenta, pembicara-pembicara yang hebat-hebat. Pengetahuan mereka pun juga tinggi. Mereka juga adalah jemaat yang antusias yang melakukan ini dan itu. Tapi sayangnya ketika mereka memberi perhatian kepada jemaat yang lain, ya, yaitu jemaat Yerusalem, di awalnya mereka semangat, ya. Tapi setelah itu mereka melupakan apa yang mereka harus selesaikan. Itulah sebabnya
Paulus mengingatkan mereka, Paulus menegur mereka supaya mereka menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai. Nah, dari sinilah kita bisa belajar saudara, memang sekali lagi memberi itu kelihatannya gampang. Tapi ternyata sebuah jemaat dengan kekayaan dari sisi hartanya, dari sisi sumber daya manusianya, dari apapun yang mereka miliki, ternyata mereka pun juga tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Nah, karena itulah kita harus terus melihat bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen di dalam memberi, baik itu memberi persembahan, persembahan secara uang, ataupun juga persembahan diri lewat pelayanan, atau lewat perhatian kita dan kepedulian kita kepada sesama. Tetapi yang pasti secara satu hal, memberi itu membawa kebahagiaan. Dari mana Bu kita tahu bahwa memberi itu membawa kebahagiaan? Saudara, menarik nih ya, ada sebuah penelitian yang kemudian penelitian itu dibukukan dalam buku yang berjudul Why Good Things Happen to Good People, yang dikarang oleh Stephen Post, PhD, dan Jill Neymark. Penelitian itu dilakukan selama 25 tahun, saudara-saudara. Ya, penelitian itu dilakukan oleh Institute for Research of Unlimited Love. Dan di dalam bukunya yang ditulis oleh Stephen Post dan Jill Neymark ini, di sana diungkapkan penemuan-penemuan ilmiah terbaru yang menghubungkan tindakan memberi itu dengan tingkah laku murah hati dan juga dengan kebahagiaan dan kesehatan serta panjang umur. Jadi dengan kata lain, perbuatan-perbuatan memberi itu memiliki manfaat baik kepada yang diberikan, begitu ya, tetapi juga manfaat bagi yang memberikan. Bahwa ketika dia mampu memberikan kepada orang-orang lain atau lembaga-lembaga kemanusiaan dan lain sebagainya, ada rasa bahagia yang terselip. Sehingga disitulah dia menemukan kebahagiaan, kesehatannya pun jadi baik, bahkan dikatakan juga panjang umur. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab dengan memberi kita tidak akan pernah rugi, dengan memberi tidak akan pernah salah. Tapi sebaliknya, memberi membawa kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang dalam kehidupan kita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kepada kami untuk bagaimana kami memberikan dukungan, support, kepedulian kepada sesama kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberi begitu banyak berkat-berkat dalam hidup kami. Semua itu Tuhan titipkan pada kami juga untuk menyalurkannya kepada sesama kami. Biarlah kami terus diberikan hati yang penuh bahagia ketika kami dapat memberi, membantu sesama kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun juga daerah di dalam melaksanakan vaksinasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kembali masif terjadi di berbagai tempat ya Tuhan. Korban-korban satu persatu berjatuhan. Rumah sakit penuh dan juga para medis kewalahan Tuhan mengatasi para pasien yang semakin banyak. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya kondisi ini tidak semakin kolaps, tapi ada upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun juga masyarakat, supaya mereka pun juga punya perhatian penuh Tuhan, untuk kesadaran dan kemauan menjaga protokoler kesehatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan situasi yang ada ini membuka mata banyak orang untuk kembali peduli di dalam melaksanakan protokoler kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini karena pandemi juga berimbas pada ekonomi, kami teringat khususnya juga baik para pengusaha, UMKM, maupun juga kaum marginal yang terpinggirkan ya Tuhan. Baik itu para petani, nelayan, pedagang-pedagang asongan, jasa-jasa
sederhana, jasa ojol, dan lain sebagainya. Tuhan, mereka juga membutuhkan periuk nasi mereka terpenuhi ya Tuhan, untuk keluarga mereka. Karena itu tolong Tuhan, supaya pemerintah dan masyarakat juga saling bahu-membahu menolong, sehingga kami bisa mengatasi beban ekonomi yang berat ini bersama-sama ya Tuhan. Kami juga teringat akan anak-anak kami ya Tuhan, dalam studi mereka yang mulanya sudah akan memasuki pendidikan dengan cara tatap muka, tetapi karena sekarang ini penularan masif kembali, sehingga anak-anak kami harus kembali dalam studi online. Tuhan tolong supaya mereka tetap tidak kendor semangatnya, supaya mereka dapat mengatasi rasa jenuh mereka, dan mereka tetap mendapatkan dukungan dari orang tua maupun juga guru-guru mereka. Kami juga berdoa untuk para guru yang juga menjalankan tugas mengajar. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, karena tentu juga mereka lelah ya Tuhan mengajar secara online. Demikian juga dengan orang tua yang juga punya beban untuk membiayai anak-anak di tengah-tengah ekonomi yang sulit ini, dan beban-beban lain yang mungkin mereka harus atasi ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan itu datangnya daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan dalam melayani umat secara digital ya Tuhan. Berikan kami juga kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas. Juga kami berdoa ya Tuhan supaya sumber daya manusia yang terkait kebutuhan pelaksanaan ibadah-ibadah online, kegiatan-kegiatan online dapat terpenuhi dengan adanya sumber daya manusia di GKI Surya Utama khususnya, sehingga dengan demikian kebutuhan-kebutuhan pelayanan secara digital ya Tuhan dapat terus dijalankan dengan baik. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih mengalami kedukaan atas orang-orang yang mereka kasihi harus meninggalkan mereka. Tuhan, berikan kekuatan ekstra Tuhan dalam kesedihan dan kedukaan yang mendalam. Berikan mereka tetap semangat dalam kehidupan ini. Demikian juga kami berdoa bagi yang menderita sakit, baik di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang memiliki penyakit-penyakit lain Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami percayakan Tuhan, kehidupan kami yang memang tidak mudah ini, dengan segala beban yang berat, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, yang senantiasa di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, memberikan kekuatan untuk kami bisa melalui semua ini. Terima kasih akan semua ini Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.